in my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Saat ini saya sudah berada di sebuah peternakan di daerah Jakarta Selatan, kandang kurban. Dan pada kesempatan pagi ini saya sudah berada bersama Mas Kiki ya Mas ya. Iya, Mas Kiki selaku pemilik kandang kurban ini sendiri Mas ya. penanggung jawab. Penanggung jawab ya Mas ya. Kalau boleh tahu awal mulanya itu dari tahun berapa sih Mas? Kalau tahunnya saya nggak tahu, cuma kalau memang saya generasi keempat. Oh, generasi Iya. keempat ya Mas ya. Generasi keempat. Kalau dulu awal mulanya tuh langsung mulai untuk penyedia hewan kurban atau gimana Mas? Ya, saya awal mulanya keluarga itu fokusnya di sapi perah gitu. Sapi perah awalnya. Sapi Terus sama perah. tahun kita punya beranak sapi pejantan dan coba main di Lebaran Haji. Dan alhamdulillah sekarang kita campur gitu. Campur ya Mas ya. Jadi Iya. nggak hanya sapi perah aja ya Mas ya. Iya. Menyediakan sapi untuk hewan kurban juga ya Mas ya. hanya kurban aja gitu. Nah, kalau untuk kapasitas di kandang ini sendiri ada berapa ekor? Kapasitas ini 52 ekor. Cuma baru terisi sekitar 38 ekor. 28 ekor ya Mas ya. Berarti masih ada beberapa kandang yang kosong lagi ya Mas ya. Masih ada. Kalau di sini jenis sapinya tertentu atau campur-campur aja Mas? Campur aja Mas. Iya. Jadi sini ada PO, Iya. ada simental, limosin, sama banteng FH. Nah, itu ya Mas ya. Dan sapi-sapinya biasanya didapatnya dari mana Mas? Ya kalau untuk PO biasanya di daerah Jogja. Gitu. Kalau untuk sapi perah kita biasanya Boyolali. Boyolali ya Mas ya. Kalau simental atau limosin campur antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur ya Mas ya. Iya. Terus kalau prestasi sendiri Mas di kandang sapi ini terberat itu pernah sampai berapa kilo Mas? Kita di sini 1 ton, kemarin 1 ton 75 kilo tahun kemarin. 1,7 ya Mas ya. Iya, itu ada 2020. Itu di sapi apa tuh Mas? PO atau Simental. simental Mas ya? Simental. Dan sekarang Masnya mulai untuk menyediakan sapi-sapi yang prospek ketek 1 ton ya Mas ya? Iya, lagi prospek untuk 1 ton gitu. Itu prospek 1 ton ya Mas. Nah kalau ini kayaknya ada sapi-sapi PO-nya ya Mas ya? Iya. Ini ada di bobot berapa aja Mas? Ini antara dari 700 sampai 800-an. Dari 700 sampai 800 ya Mas ya? Iya. Ada 4 ekor sapi PO. Terus kalau sistem penjualan di sini hanya mengandalkan Idul Adha aja atau trading di hari biasa juga Mas? Oh enggak, kita hanya di Idul Adha aja. Makanya kita namain kandang kurban. Karena khusus untuk kurban ya Mas ya? Khusus untuk kurban. Berarti kalau di hari biasa ada yang minat sapinya? Gimana tuh Mas? Enggak sih, selama ini belum ada gitu. Belum ada ya Mas ya? Udah ada waktu itu penawaran, cuman ya kita sayang gitu. Oh, jadi untuk kurbanan aja ya Mas ya? Kurbanan aja kita. Berarti memang spesialis kurban.
Dan untuk pemberian pakan di kandang ini sendiri itu apa aja sih Mas? Ya kita kasih makan 3 hari sekali ya. 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Mas ya. Nah, yang paling berlimpah di sini ampas tahu Mas. Karena kita juga punya pabrik tahu gitu. Jadi lebih diutamakan ampas tahunya Mas ya. Ampas tahu yang lebih paling konsentrat, ditambah lagi dengan kalsium. Paling tetes tebu lah kalau kita hitung sebulan sekali. Bulan sekali ya Mas ya. Kalau untuk pemberian pakannya itu ada waktu-waktu tertentunya nggak Mas? Ya, ada. Paling kalau pagi itu sekitar jam 7. Nanti kita setelah dia makan kita mandikan. Setelah mandi nanti siang seperti kayak jam 12 jam 1 kita kasih makan lagi. Kasih makan lagi ya Mas ya. Nah, nanti malam kita kasih rumput. Ya, berarti rumput untuk malam aja ya Mas ya. Malam. Untuk cemilan dia sampai pagi ya Mas. Iya. Mas, ini kan sapinya kan didapatnya dari luar kota semuanya Mas. Iya. Kalau untuk habis belanja nih Mas, sapi yang baru datang itu ada penyesuaian kandangnya nggak sih Mas? Iya pasti. Pertama paling dia nggak nafsu makan ya, karena makanannya beda kali ya. Iya. Dengan yang ada kita gitu kan. Ya paling antara range antara 1 bulan sampai 1,5 bulan itu biasanya mereka masih adaptasi. Masih adaptasi ya Mas ya. Dan kalau untuk penanganannya sendiri gimana Mas? Ya paling kita kerjasama dengan Dinas KPKP Jakarta Selatan ya Sudin. Iya. Untuk pemberian vitamin, vaksinasi atau obat-obatan kita kerjasama dengan Sudin KPKP Jakarta Selatan. Oh. Berarti di sini kesehatan sapi-sapinya terjamin semua ya Mas ya? Alhamdulillah. Tiap hari kita kontrol, kalaupun memang ada masalah pasti kita laporin juga. Ada ini berarti nggak hanya sekedar memelihara aja tapi untuk kesehatannya benar-benar dijaga ya Mas ya. Insya Allah dijaga. Kayak ini kita udah ada janji dengan Sudin. Yang ini Mas. Dia agak kurang nafsu makan. Banyak lain. Kurang nafsu makan ya Mas. Karena dia masih penyesuaian di kandang ini sendiri Mas ya. Berarti masih baru datang ya? Dia baru datang untuk 3 minggu inilah. Baru 3 minggu. Berarti ini tadi didapatnya dari mana Mas? Ini daerah Jogja. Dari Jogja ya Mas ya. Ini jos banget ya Mas ya. Kurang nafsu makan. Mas, kalau luas di kandang ini sendiri itu ada di berapa meter Mas? Ini persegi ya. Ini 300 meter persegi. 300 meter bisa menampung 52 ekor sapi ya Mas ya. Berarti di kandang ini hanya spesialis sapi aja atau gimana Mas? Kita spesialis kurban dan ada juga beberapa untuk sapi perahnya. Ada Sapi 6 perahnya. ekor sapi perah di situ. Cuma kita untuk kandang ini fokusnya lebih penggemukan. Berarti selain di sini ada kandang lain juga Mas? Ada Ada beberapa kandang lagi ya Mas ya. di rumah orang tua masih melihara sapi susu untuk spesialis susu. Ya. Terus untuk daerah Citayam itu campur untuk breeding, untuk pengemukan dan ada sapi susunya juga. Oh berarti ada 2 kandang lagi ya Mas ya, Iya. selain di sini Mas ya. Dan kalau untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban nih Mas, bisa datang langsung ke sini atau gimana Mas? Ya bisa langsung datang aja kemari kita lihat. Nanti kita juga sebelum Idul Adha biasanya ada penimbangan. Iya. Jadi bobot atau bobot real ya Mas ya? Bobot real. Bisa ditimbang juga di depan pembelinya juga ya Mas ya? Iya bisa. Ya. Mau kita janjian dulu karena space terbatas gitu kan. Space terbatas. Jadi biasa kita harus janjian dulu lah. Oh, Biar kita siapkan timbangannya Mas ya. Iya. Kalau untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban dan ingin datang ke sini Mas, alamatnya di mana sih Mas?
Di Jalan Duren 3 Raya nomor 44. Jalan Duren 3 Raya nomor 44 ya Mas ya. Pokoknya cari aja pabrik tahu ya Mas ya. Iya, pabrik tahu. Haji Mardani. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.